Oe, oe, ya, 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 ya. Ketemu lagi dalam tayangan Tapak Kucil. Kucil, Komando Kimcil. Komando Ciloko. Bukan. Komando Gokil. Nah, kesempatan ini saya beruntung bisa ketemu dengan teman saya lama. Nama lengkapnya Hadi Susanto. Dia lebih populer sekarang ini Hasu Angel. Tapi teman saya Hadi Susanto itu, dia itu basicnya itu adalah perupa, pelukis, sarjana seni rupa ISI di Jakarta. Pada perkembangannya dia juga bisa main musik elektron. Dulu pernah dia itu mendapatkan, dia menamakan diri Hadi Susanto SE. SE-nya itu bukan sarjana ekonomi, tapi sarjana elektron. Nah, itu sebelum nama Hasulu, kawan-kawan. Halo, selamat malam, selamat Bos malam, Mas. Hasu Angel. Gimana Gimana kabarnya? Saya sehat-sehat. Wah, makanya wajahnya tampak ceria, manis, glowing, bukan dop ya, ganteng. Oke, Mas Hadi ini kan basicnya, dasarnya itu kan seni rupa, lukis. Bisa diceritakan awal-awal asli dari mana ke Jogja, kemudian kuliah di ISI sampai rampung dan sebagainya, lulus tahun berapa? Monggo Mas Hadi. Baik, saya kelahiran Jember, Jawa Timur. Saya Jember. lulus tahun 87 SMA, kemudian mendaftarkan di ISI, di seni rupa, seni lukis. Waktu itu kos di Serangan, Yogyakarta, dan alhamdulillah bisa lulus tahun 94. Nah, lancar. Meskipun 7 tahun. Oh, Itu pun harusnya berapa tahun? Harusnya 5 tahun. 5 tahun berarti perpanjangan waktu 2 tahun ya. Eman-eman. Karena untuk lulus itu eman-eman. Jadi senang Gojek. Masih ingin menjadi status mahasiswa gitu ya. Gagah gitu. Mahasiswa gagah. Ketika sudah lulus itu Anda tetap menjadi pelukis ya? Sebenarnya begitu lulus sempat bingung mau jadi apa gitu? Ya, memang waktu itu sempat kerja juga di suatu pabrik yang saya pikir hal yang bodoh. Ini hal yang bodoh, yaitu bekerja di pabrik jadi tukang. Tetapi itu malah menjadi menjadi pembelajaran bagi saya. Dapat pengalaman. Iya, pengalaman hidup ya. Dari karena sarjana seni rupa. waktu itu belum siap ya untuk menjadi waktu itu titelnya apa? Dokter Andus atau SSN? Sarjana seni, SSN. SSN udah SSN ya, karena sebelumnya kan Dokter Andus ya. Sudah SSN ya. Ya. SSN kemudian berkembang menjadi SE ya. Ya. SE itu tambahan ya. Ya. Kan dengan tiba-tiba main elektron gitu ya. Iya. Gimana bisa diceritakan suka dukanya ketika menjadi pelukis setelah lulus dari ISI itu? Ya, cari uang juga susah ya. Waktu dulu. Ini tahun berapa itu? Sekitar 96-an. Oh, berarti setelah lulus 94, sebelum reformasi ya? Ya, betul. Jadi cari uang juga susah karena untuk mencapai sebagai pelukis yang benar-benar mencari eksistensi diri itu juga berat ya. Betul. Berat, tantangannya juga berat untuk menjadi pelukis itu. Bagaimana arep maem sego tempe itu juga masih sulit. Paling iso ya njaluk ning ngene kancane itu ya iso anu. Iya, enggak juga ya. Masih ya, tapi tetap bertahan ya. Kemudian pada perkembangannya reformasi perlahan gitu. ya, Perlahan itu menemukan yang penting konsisten, Mas. Konsisten. Semua bisa dilakukan asal konsisten. Konsisten sebagai perupa ya, apapun, pelukis, apapun ya. Profesi apapun asal konsisten. Oke. Setelah
menjadi pelukis itu kan tidak gampang. Anda kan basicnya apa? Realis, apa dekoratif, ya, apa ekspresionis, atau apa? Dekoratif juga. Mencari jati diri macam-macam ya. Akhirnya ke realistik yang orang lebih mudah ya. Jadi Anda ya, sebagai pelukis yang realis ya. Iya, realis. Meskipun juga nggak realistik banget. Realistik banget. Asal ada bentuknya. Ada bentuknya ya. Bisa dilihat dari karya-karya ini, setting-settingnya ini ya. Iya. Terus Anda kan ya pada perkembangannya kan bisa membangun jaringan-jaringan internasional. Kayaknya kita ke Thailand tuh bareng-bareng tahun 2008 tuh ya. Pertama kali hati ke luar negeri itu kan bersama kita ke Pattaya. Ke Pattaya itu tahun 2008 tuh ya. Tahun 2008. Sama kali waktu itu sama-sama dengan teman-teman ya, salah satu produk Anda dari wartawan dari berbagai daerah waktu itu ya. Itu pertama kali Hadi Susanto SE, waktu itu masih SE ya. Hadi Susanto, tapi bukan sarjana ekonomi, sarjana elektron. Kalau ada teman perupa kita yang tua itu elektron. Nah, gimana Anda menyikapi setelah kita pulang dari Thailand itu, kemudian bisa membangun jaringan itu pakai Seringgit atau apa itu waktu itu? Ya, waktu itu saya tergabung di Seringgit bersama teman-teman. Waktu itu belum ada media sosial ya, jadi hanya email. Itu melalui email kita berkomunikasi dengan seniman dari luar negeri, akhirnya kita diundang kemana-mana dan membangun jaringan di situ. Membangun jaringan ya. Terus bisa melaksanakan pameran bersama ya, di salah satu galeri di Jogja gitu ya. Itu kalau nggak salah di Jogja Galeri gitu ya, pameran pertama itu. Terus kita senang-senang bareng gitu ya. Dan waktu itu kita waktu tahun-tahun itu kita sangat indah ya. Terus Anda konsisten sebagai pelukis tetap masih ya? Iya masih tetap konsisten, kemudian bisa membangun jaringan itu, kemudian berbarengan dengan itu elektronya juga kenceng waktu itu ya. Kenceng. Kalau musiknya untuk menambah apa ya? Pergaulan aja. Pergaulan. Jadi saya malah kenal sana sini. Relasi di luar seni rupa ya. Di luar seni rupa dengan teman-teman seniman ketoprak, seniman teater, penyanyi-penyanyi yang ya. Kayaknya Anda betul ya, berburu penyanyi waktu itu ya. Pencitraan tuh. Pencitraan. Kalau dengan hati pokoknya yang penyanyi harus muda, nom dan seksi gitu. Kalau penyanyi yang sudah kira-kira umur 30 tahun, enggak lah, jangan ikut gue lah gitu waktu itu ya. Tapi kembali ke seni rupa. Anda konsisten di dunia seni rupa, terus kemudian Anda mampu membangun jaringan di berbagai teman-teman seniman rupa di luar negeri. Anda pernah menyelenggarakan Jogja apa itu? Yogyakarta International Art Festival. Waktu itu diselenggarakan tahun berapa? 2015. 2015 di JNM. Ya. JNM. Pertama kali di JNM, terus bisa menyelenggarakan beberapa kali kan? Sampai 3 kali. Sampai tiga kali. Terus kemudian terbentur. Iya ini COVID. Pandemi COVID ini ya. Tapi jaringan tetap masih komunikasi masih ya. Komunikasi masih. Bisa diceritakan suka dukanya mendatangkan teman-teman perupa dari luar negeri. Anda harus menjadi tuan rumah. Karena Anda ketika di luar negeri kan Anda dijamu sebagaimana. Nah, ketika dia datang ke sini Anda harus menjamu dan sebagainya. Ceritakan itu. Bos. Kalau saya diundang ke sana itu sebenarnya situasi apapun kita harus manut. Kita ditempatkan di mana, alatnya kayak apa kita manut. Tapi kadang kalau kita kedatangan tamu, mereka ada yang rewel. Jadi sebelum datang pun
sudah minta alat-alat yang aneh-aneh, misalnya aku harus ada microwave misalnya gitu. Sebagai tuan rumah ya. Iya, mereka minta gitu. Terus ada lagi yang aku harus sendiri loh tidurnya, nggak mau ada teman. Padahal kita di luar negeri ya sering kita berdelapan tidur bareng orang. Tapi ketika beli jadi penyelenggara mereka kadang Anda berusaha menjamu sebaik-baiknya sebagai tuan rumah yang baik. Ditempatkan di satu tempat kadang nggak mau. Mereka sewa hotel sendiri. Itu juga ya menyangkut soal koordinasi juga ya. Iya. Teknis bagaimana untuk ada pengalaman menarik ketika Anda di luar negeri. Di mana aja di luar negeri ini? Iya. Waktu itu istilahnya bangun jaringan pameran bersama, sempat kemudian yang berkarya bersama. Yang berkesan itu di Kashmir. Kashmir. Ya, perbatasan India dan Pakistan ya kalau salah. India dan Pakistan. Ya. Gimana? Situasi perang kan di situ. Jadi ada jam malam, macam-macam gitu. Keluar harus hati-hati. Gitu. Banyak tentara di luar. Salah-salah juga ketembak juga ya. Oh, ini ada seniman dari Yogyakarta. Hadi Susanto. Nggak tahu. Paling orang biasa. Orang biasa. Ada lagi yang ketika di luar negeri selain di Kashmir? Di Turki juga bagus banget negaranya. Enak. Enaknya di mana? Ayu-ayu, wongnya. Negaranya sejuk. Negaranya sejuk. Ya, bersih. Tapi Anda pernah di negara mana itu? Anda pernah cerita yang tidak ada traffic light itu di mana itu? Vietnam ya. Di Vietnam ya, nggak ada traffic light. Ya. Saya bisa membayangkan lalu lintasnya terus gimana kalau nggak ada traffic light itu? Ya wis teng blasur itu. Iya. Di Vietnam ya. Tapi sekarang mereka udah maju banget. Maju. Ya. Tapi waktu itu tahun berapa itu? 2010-an sekitar. Jadi tanpa lampu merah itu. Ya, blasur. Ada apa makanan-makanan yang khas di sana teringat atau apa? Sana itu non halal semua ya. Ya pokoknya ya. Yang penting ya. Sehat. Iya. Bos hati. Dimana ketika Anda keluar negeri itu, apakah Anda workshop, pameran bersama atau bagaimana? Bisa diceritakan ketika workshop itu berbagi pengalaman, terus kemudian pameran apakah itu kemudian pameran bersama dan sebagainya. Tolong ceritakan. Jadi ada beberapa event yang melulu workshop. Jadi hanya melukis di sana. Di mana itu? Di Nepal, Bangladesh, Malaysia. Jadi ada juga yang workshop setelah itu pameran. Dan biasanya seniman itu harus meninggalkan karya di sana. Jadi mereka berproses di sana, melukis di sana, dan meninggalkan karya di situ. Meninggalkan itu ya? Karyanya ditinggal. Ditinggal sebagai ya? Kenang-kenangan atau apa gitu ya? Ya bisa juga. Bisa juga. Pernah juga kita buat mural misalnya. Mural bersama. Iya, mural di suatu tembok. Kolaborasi gitu ya? Iya, kita tinggal. Asiknya di mana sih asiknya? Ya kita tahu kebudayaan seniman-seniman yang lain ya. Macam-macam. Macam-macam itu ya. Betul, dan bukan hanya satu negara saja kan yang diundang. Dari berbagai negara Ya, itu. betul. Terakhir sebelum pandemi di mana Anda? Di India, di Jaipur. Di India. Tahun berapa itu? 2020. 2020 kita bulan pandemi. Februari kita pandemi Maret ya. Iya, Maret. Berarti Anda sempat ya. Iya. Detik terakhir betul, pandemi benar. Covid itu Anda sempat ke India. Berarti Anda sempat ke main di mana saya waktu itu di sana jujur aja. Ning kono ora apa-apa ya. Enggak ada apa-apa. Ya maksudnya orang main yang dinding ngono lho. Oh. Ya melulu-melulu. Melukis berkolaborasi, berbagi pengalaman. Betul. Ono karaoke. Enggak ada karaoke ya. Enggak ada. Enggak ada gitu ya. Oke, terakhir Anda menyelenggarakan Jogja International Art Festival itu kayaknya terakhir di daerah
Mangunan ya? Iya, 2019. 2009. Berpindah-pindah itu. Diikuti beberapa negara waktu kan anu toh. Hadi ngampirke ning gone sapa, kota sapa, semacam itu 14 negara. 14 negara. Di mana ada 14 negara itu? Pak. Salah satu beberapa negara aja ya. Sing berkesan misalnya pelukisnya yang cantik, Bangladesh ada Jepang, ya, Jepang. Jepang yang cantik-cantik juga. Karena waktu di JNM Jepangnya kan ya. kimcil-kimcil ya. Waktu ya. Waktu itu situ anu ya sebagai tuan rumah ya. Sangat menguasai ya. Ya wis kawinane. Terus kawinane. Ada kesan terakhir waktu menyelenggarakan itu? Yang terakhir kan berpindah-pindah tempat. Terus jadi mereka berkarya nggak maksimal akhirnya. Jadi kalau ada workshop begitu harusnya satu tempat. Sentral ya? Iya, jadi mereka malam pun bisa ngelembur, misalnya gitu. Yang terakhir itu pameran bersama juga? Iya, akhirnya tetap pameran juga. Di mana pameran bersama? Pamerannya kemarin, kok lali aku? Ini honornya wis entek itu. Lali aku, iya, Tombok. Tombok ya, sebagai anu untuk menjamu teman-teman. Oh, di Borobudur pamerannya. Oh, pameran di Borobudur ya. Luar biasa di anu ya, di salah satu candi yang terkenal di dunia ya. Keajaiban dunia. Ada yang disampaikan lagi untuk teman-teman sebagai bagaimana menekuni sebuah profesi? Terus tadi. Kalau saya lihat memang harus konsisten ya, apapun pekerjaannya itu harus konsisten. Nanti pasti ada jalan. Konsisten dan intens. Iya, ditekuni. Juga menambah harus pintar-pintar cari relasi. Tetap membangun relasi, kemudian juga menambah wawasan, tetap belajar. Oke, swab-swab tapak kecil yang sehat dan berbahagia. Pesan ini Bos Hadi ini, teman-teman kalau menekuni suatu profesi itu harus konsisten, intens, selalu punya spirit belajar, menambah wawasan. Begitu bisa kawan-kawan jangan lupa like, komen, subscribe di Jeding Production. Owe.